Jangan lupa subscribe, like, and comment agar channel ini bisa berkembang lebih maju. Tiba-tiba ada suara berisik dari arah tempat kami datang. Sepertinya mereka juga akan naik. Ada 6 orang pendaki. Tapi yang menarik, para pendaki ini rata-rata wanita. Jalan mereka termasuk cepat, dapat dipastikan mereka adalah pendaki pro. Hanya ada satu lelaki di dalam tim tersebut. Jangan dikira umur mereka masih muda. Bahkan kulihat dari wajahnya ada yang berumur di atas kami semua. Memang kalau jiwa petualang, mau umur berapapun, asal masih kuat, ya tentunya selalu submit. Ini dibuktikan dengan gerombolan emak-emak rempong, karena berisiknya itu langsung terdengar dari kejauhan. Kami yang tadi melihat kupu-kupu yang menurut mitos Gunung Lawu, bila ada hewan tersebut, maka pendaki dianggap telah diterima untuk datang di gunung ini. Kini konsentrasi kami pun terganggu dengan kedatangan para pendaki yang rempong. Kupu-kupu yang tadi asik menari pun pergi dan menghilang di balik bukit serta pepohonan yang semakin jarang. Mereka pun sepertinya akan istirahat sebentar di pos 5 tempat kami berada. "Hai, ngecamp atau naik?" "Naik, mbak," ujarku, karena ku taksir umurnya semua lebih tua dari kami. Sebaya Mas Jati sepertinya. Setelah datang semua kerombongan emak-emak rempong itu, kami pun bersalaman. Ada yang bernama Nia, Lucy, Ratna, Vita, Dian, dan yang terakhir Tarjo. Nah, enaknya bertemu dengan rombongan wanita ini adalah stok makanannya itu loh, banyak banget. Jadilah siang hari itu logistik kami utuh. Maklumlah, dengan banyak orang seperti ini, pos 5 terasa jauh lebih riuh. Kemudian Mas Jati pun pamit untuk pulang kepada semuanya. Sebelum ia berjalan, ia menemuiku dan berbisik sesuatu. "Nanti kita ketemu lagi ya, Don." "Oh iya, Mas. Hati-hati ya, Mas," dibalas dengan senyuman oleh Mas Jati. Kawan-kawanku pun bercengkrama dengan beberapa pendaki. Sedangkan aku masih berdiam diri memandang keindahan bulak peperangan ini. Hingga otakku mereview penggalan kisah yang diceritakan oleh teman kuliahku. Kisah tentang kerajaan Majapahit, di mana Gunung Lawu erat dengan mitos pelarian Sang Prabu dengan pengikutnya, yang akhirnya karena kegeramannya menyatakan sebuah sumpah yang konon hingga kini masih berlaku. Seperti yang diceritakan dalam serat Pararaton jelang akhir abad ke-15, Majapahit mengalami zaman yang orang menyebutnya Kala Bendu, di mana saat itu keluarga kerajaan memasuki masa kritis karena timbulnya pergolakan yang dilakukan oleh putra-putra raja. Dan salah satunya adalah yang dilakukan oleh Raden Patah, yang merupakan pendiri kerajaan Islam Demak. Dan karena pemberontakan inilah akhirnya Sang Prabu dengan pengikut setianya yang tersisa melarikan diri ke Gunung Lawu.
Dengan masuknya Islam, kepercayaan leluhur Majapahit pun mulai mengendur. Padahal kepercayaan leluhur merupakan kepercayaan yang dianut banyak masyarakat Majapahit. Bahkan kepercayaan ini tetap bertahan di masa akhir pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Konsep yang mendasari kepercayaan leluhur ini beranggapan bahwa alam semesta didiami oleh makhluk halus atau roh-roh yang mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia. Dan makhluk halus ini dapat diajak bekerja sama untuk melindungi manusia dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Disinilah terbuka kisah tentang Candi Cetho. Mengapa seperti candi yang terlihat nanggung bentuknya? Karena Candi Cetho diyakini merupakan peninggalan Sang Prabu yang belum selesai dikerjakan. Karena di saat pembangunannya, pasukan yang dipimpin Adipati Cepu yang memang ada dendam dengan Majapahit, bahkan ada yang bilang juga disuruh oleh Raden Patah. Pasukan tersebut masih selalu melakukan pengejaran hingga ke atas Gunung Lawu. Pengejaran Prabu Brawijaya oleh pasukan yang dipimpin Adipati Cepu tidak berhenti hanya sampai di Candi Cetho saja. Pasukan Cepu terus mengejar hingga akhirnya terjadilah perang puputan di puncak Lawu. Hingga sekarang, lokasi terjadinya perang dikenal masyarakat sebagai Bulak Peperangan. Karena pengejaran inilah hingga akhirnya Prabu Brawijaya V memaklumkan sebuah sumpah yang tetap diyakini oleh masyarakat sebagai kutukan untuk masyarakat atau keturunan Adipati Cepu yang mendaki Gunung Lawu, maka akan mengalami celaka. Sawijining ana anggono wong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu, bakale kageng cilaka lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu. Dalam bahasa Indonesia berarti jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Namun aku tak tahu apakah keturunan Adipati Cepu memang tak berani menginjakan kakinya ke Gunung Lawu. Entahlah, namun sumpah tersebut sungguh terkenal dan menjadi mitos yang sering kudengar juga yang berkaitan dengan Gunung Lawu. Melihat hamparan savana yang luas, memang sangat masuk akal bila dahulu terjadi peperangan di tanah yang datar ini. Bahkan bila ada pendaki yang bermalam, dikabarkan ada saja dari mereka yang mendengar seperti dua pasukan yang sedang berperang. Bahkan tak hanya itu, ada juga yang melihat prajurit Majapahit kuno sedang berbaris. "Woi, ngalamun aja lu Don," Mas Joko mengagetkanku. "Ada apa Mas? Yuklah kita lanjut duluan." "Nah, aku setuju Mas. Ini juga istirahat dah lebih dari 30 menit. Hendri," teriakku yang asik ngobrol dengan rombongan emak-emak. "Apaan sih?" Kuhampiri orangnya sambil berkata, "Mau lanjut nggak?" "Oh iya udah, lanjut aja." Kami pun segera pamit pada rombongan pendaki
yang nampaknya masih ingin istirahat sebentar lagi. "Duluan ya, mbak-mbak yang cantik," ujarku menggoda mereka. "Hus, aku lanang loh," sebuah suara dari Mas Tarjo. "Walah, ya Mas, lupa. Habis ngumpet sih." Kami pun serentak tertawa. Bentar Don, ini buat ngembil di jalan." "Wah, makasih ya Mbak Nia." Syukurlah ada cemilan yang dikasih oleh Nia, salah satu emak-emak termuda di rombongan itu. Kami pun segera berjalan dan meninggalkan lokasi bulak peperangan. Namun, semakin jauh berjalan, punggungku terasa panas dan hangat. Aku hiraukan saja dengan cuaca dingin seperti ini. Hal tersebut sebuah keuntungan yang kurasakan. Seperti biasa, kami ngobrol ngalor ngidul selama perjalanan. Nah, setelah melewati savana pos 5, jalan setapak kembali menanjak ke arah bukit, namun masih melewati padang savana untuk sampai di Kupak Menjangan. Pepohonan pinus pun akan kembali menyambut sesampainya di Kupak Menjangan. Kupak Menjangan merupakan sebuah area yang luas dan amazing. Biasanya pendaki bila beruntung akan mendapatkan sumber air bersih di tengah savana. Area yang teduh, luas, lapang, tidak begitu rimbun, matahari tidak begitu terik, dekat dengan sumber air, ditambah pemandangan savana luas yang luar biasa indahnya, menjadikan tempat ini sebenarnya tempat yang sangat strategis untuk ngecamp. Namun sayang, saat itu musim kemarau. Jadi, air di Kupak ini mengering. Hanya ada ceruk yang berisi air. Masih bisa dimanfaatkan untuk cuci muka dan airnya cukup jernih. Nah, kalau musim hujan akan terdapat sumber air, bukan hanya ceruk di tengah savana yang berada di sisi jalur pendakian, tetapi sebuah telaga airnya itu tentu saja berasal dari air hujan yang tertampung di sana. Bahkan lokasinya tidak terpaut jauh dari lokasi ngecamp. Kumpulan air hujan tadi akan membentuk semacam danau indah layaknya Ranu Kumbolo di Gunung Semeru. Dihiasi savana luas di tengah perbukitan. Pastinya keren banget deh. Tapi sayang, saat itu kering kerontang. Terpaksa kami terus berjalan dan menikmati liarnya tumbuhan gunung di savana ini. Samar-samar kulihat seekor rusa emas di atas pepohonan pinus. Aku pun sejenak mengajak Endri dan Mas Joko untuk sekedar melihat tingkah lakunya. Sebenarnya ada kisah memilukan di Kupak Menjangan di tahun 2017. Ada beberapa bangkai rusa yang sudah dikuliti di sekitar sini. Nampaknya perburuan satwa liar masih tetap saja ada, walau hal itu dilarang. Kemudian kami segera berjalan lagi, dan setelah menyusuri savana, trek kembali menanjak ke sisi bukit. Kemudian jalur melipir ke sisi bukit yang lain. Area kembali terbuka. Pepohonan pinus mulai digantikan oleh pohon cantigi, menandakan mendekati pasar Dieng.
Pasar Dieng merupakan sebuah area yang masih terdapat sisa-sisa sejarah. Bebatuan besar berukuran nyaris sama. Astaga, seekor burung jalak gading sedang mematuk-matuk pundakku. Setelah itu, kulihat keramaian seperti pasar kaget. Ramai sekali orang yang berdagang dan bertransaksi di belakangku. Tanpa aku tertegun, lalu burung jalak yang hinggap di pundakku seakan kembali mencolek tubuhku dengan kembali mematuk pundakku. Kemudian burung itu pun kembali terbang, namun tidak jauh hinggap di antara bebatuan. Hanya hilir mudik tak pernah terbang jauh. Aku pun kembali melihat Mas yang sedang duduk di bebatuan Pasar Dieng ini. Aku bingung antara nyata dan mimpi. Kalau ada di antara dua alam yang berbeda, kembali aku menengok ke belakang. Sepertinya pasar itu telah menghilang. Keramaian tadi pun berubah, hanya ada kesunyian dan dua sahabatku yang keheranan. Aku langsung mengambil sebuah botol minuman untuk kuberikan kepadanya. Mungkin yang dia lihat sama dengan yang aku lihat tadi. Mas, ini minum dulu. Aku pun memberikannya minum. Saya bingung, kok di sini tadi lagi ngecamp di Hargo Dalem, tahu-tahu ada keramaian. Aku langsung memberikan kode untuk diam, karena tempat ini memang hawa mistisnya sangat tinggi. Lebih baik kita jalan, nanti saja ceritanya ya Mas. Kami berempat pun kembali berjalan menyusuri batu-batu Pasar Dieng dengan diam. Tak ada yang berani bicara sepatah kata pun. Hanya angin gunung yang bersuara agak keras menerpa tubuh-tubuh kami berempat. Dalam perjalanan ada suara sayup namun jelas di telinga. Tumbas nopo Mas? Aku langsung mencari koin receh dari balik jaketku. Lalu kubuang di jalan dan tak lupa memetik sebuah daun di dekatku. Itu kulakukan karena memang syaratnya seperti itu. Buat pendaki, hal seperti itu sudah menjadi santapan cerita, karena pada dasarnya Pasar Setan tidak hanya terdapat di Gunung Lawu saja. Beberapa gunung di Indonesia memilikinya, seperti Gunung Merbabu, Slamet, ataupun Gunung Sumbing. Biasanya nih Pasar Setan berada di panggung puncak sebuah gunung. Sebuah tanah datar yang cukup luas sehingga sangat memikat untuk dijadikan tempat istirahat. Mendirikan tenda sebelum melakukan summit attack di pagi hari. Tempat lain yang sering menjadi tempat keberadaan Pasar Setan adalah sebuah lapangan kecil di atas gunung yang tidak ditumbuhi pepohonan tinggi dan hanya dipenuhi oleh semak belukar yang tidak terlalu tinggi. Hal ini mengakibatkan angin yang berhembus akan sangat terasa kencang oleh para pendaki yang berada di sana. Pada area yang memenuhi kriteria di atas, sudah bisa dipastikan bahwa saat malam hari tiba, angin akan bertiup kencang lewat lereng puncak dengan cepat yang mengakibatkan terciptanya suara riuh. Oleh sebagian pendaki yang mendengar suara itu, digambarkan sebagai suara pasar setan. Pasar yang terdengar suara riuhnya, namun perwujudannya tidak pernah terlihat.
Secara ilmiah, untuk mereka yang tak pernah mengalami gangguan gaib, biasanya para pendaki di saat kelelahan atau kedinginan, manusia sangat mudah mengalami halusinasi. Mungkin hal ini pula lah yang dialami oleh sebagian pendaki yang mengaku pernah mendengar suara pasar setan. Namun yang jelas, jin di atas gunung itu banyak. Makanya yang percaya akan mereka sering bertemu hal-hal yang seperti demikian. Kejadian sampailah kami di pertigaan, tak jauh dari tempat kita berjalan tadi. Nah, bila ke kiri maka akan sampai di puncak Hargo Dumilah. Sedangkan jika berjalan lurus maka akan sampai di Hargo Dalem. Karena Mas yang kita temui temannya berada di Hargo Dalem, maka kita pun menuju ke sana. Kulihat burung jalak gading tetap mengikuti langkah kami. Burung ini tidak terbang panjang, tetapi terbang hinggap mengiringi langkah pendakian kami. Sebelum sampai ke Hargo Dalem, kami melewati sebuah rumah yang unik. Bisa dinamakan rumah botol karena sama sekali tidak memakai pondasi layaknya rumah biasa. Berdiri dengan hanya beberapa botol bekas hingga menjadi sebuah rumah yang unik. Hanya dibutuhkan waktu 15 menit, kami sudah sampai di Hargo Dalem. Hargo Dalem oleh para pendaki juga peziarah. Mereka ada yang mendirikan tenda, ada pula yang beristirahat di bangunan dari seng yang banyak terdapat di sana. Bahkan beberapa dari mereka ada yang beristirahat di warung-warung makan yang ada. Disinilah kami mulai membuka suara, di mana tadi hanya diam tanpa kata saat perjalanan ke sini. "Maaf Mas, saya Fajar," ujarnya. Kami pun berkenalan satu sama lain. Ia pun sangat berterima kasih sudah ditemukan oleh kami bertiga. Lalu setelah melewati banyak warung dan bedeng dari seng, Fajar menunjuk tenda berwarna hijau tempat kawannya lagi ngecamp. Kami dekati tenda tersebut dan hasilnya kosong. "Kita tunggu di sini, takutnya kawanmu lagi mencari sampean, Mas," ucap Joko. "Rokok?" ujar Endi menawarkan rokok. Fajar mengambil sebatang rokok dan di saat itulah kami berempat menikmati alam lawu sambil menghembuskan asap nikotin ke udara. Sambil menunggu temanmu datang, "Maukah kamu ceritakan pada kami apa yang terjadi?" Fajar pun mengangguk dan kami pun layaknya orang yang kepo, akut, segera pasang telinga untuk mendengar kisahnya. Pada waktu itu, aku dan teman-teman berempat setelah sampai Hargo Dalem, waktu sudah masuk maghrib. Lalu kami memilih mendirikan tenda yang tak jauh dari batu yang berbentuk blok-blok di lokasi Hargo Dalem. Disinilah tempatnya sekarang tenda itu berdiri. Kemudian Fajar kembali menghisap rokok dan melanjutkan ceritanya setelah kepulan asap dikeluarkan oleh mulutnya. Kami masih setia mendengar ceritanya. Dengan melakukan hal yang serupa, menghisap dalam-dalam asap nikotin dan dari sela-sela jari kami. Setelah tenda sudah berdiri, kami pun seperti pendaki lainnya
menghabiskan waktu saling bercengkrama, baik itu dengan pendaki lainnya atau berdiam di dalam tenda. Kami pun beranjak malam. Waktu pun beranjak malam, perut pun sudah keroncongan. Maka kami berempat segera mengeluarkan parafin dan peralatan memasak. Beramai-ramai, aku dan kawan-kawan menyeduh mie instan dan kopi susu guna mengusir hawa dingin malam yang kian menusuk. Selesai makan, kami pun memutuskan untuk segera tidur, karena pagi-pagi sekali kami bermaksud mendaki ke puncak Hargo Dalem untuk menyaksikan matahari terbit. Begitu juga dengan aku. Walau udara dingin, namun kami pun tetap merasa hangat dengan api unggun kecil di dekat tenda. Entahlah, saat itu aku hanya membolak-balikan badan saat beberapa temanku sudah mendengkur. Saat itu aku sepertinya belum mengantuk, sehingga waktu itu aku memutuskan untuk keluar dari tenda. Aku pun sampai kaget begitu keluar tenda. Tak jauh dari tenda aku melihat hiruk-pikuk orang. Cerita semakin menegangkan. Kami pun terpengaruh suasana jadi sedikit tegang. "Terus apa yang kamu lakukan, Jar?" ujar Mas Joko. "Kamu deketin mereka ya?" ucap Andri. Sedang aku hanya diam menanti lanjutan cerita dari Fajar. "Iya, aku penasaran, Mas. Saat itu aku berjalan di antara hiruk-pikuk dan lalu lelang orang. Dalam hati aku berkata, wah, kok makin malam makin ramai saja ya. Makin banyak saja orang yang berjualan." Kemudian aku pun mendekati ke arah keramaian itu. Banyak warung, banyak orang bertransaksi. Bahkan suara bisingnya miriplah dengan pasar malam pada umumnya yang biasa sering aku temui. Tak ada perbedaan, hanya pakaiannya saja yang khas orang desa. Semua nampak seperti biasa saja, tak ada yang janggal. Misteri. Lalu ada suara di sampingku. "Mau beli apa kamu?" Sebuah suara mengagetkan diriku. "Tidak, saya tidak mau membeli apa-apa. Saya hanya berjalan-jalan saja," jawabku. Kemudian aku pun kembali bertanya pada gadis yang menjadi lawan bicaraku. "Kamu siapa?" tanyaku penasaran. "Oh iya, aku Surti," jawab sang gadis. "Memangnya kamu jualan apa?" Aku pun semakin penasaran. "Aku membantu simbokku. Tuh warung simbokku," jawab gadis itu sembari menunjuk ke arah sebuah warung. "Ayo mampir ke warungku," ajaknya. Kemudian ia pun menarik tanganku. Tentu saja aku merasa tak enak dan hanya bisa mengikuti kemauan Surti. Warung tempat Simbok Surti jualan ternyata sangat ramai. Beberapa orang nampak duduk sambil minum kopi. "Ayo, silahkan dicicipi," kata Surti sembari menyerahkan segelas kopi hangat dan beberapa potong ubi goreng kepadaku. "Terima kasih Surti," jawabku. "Aku bantuin Simbok dulu ya," pamit dirinya. Aku pun hanya mengangguk. Sepeninggal gadis itu, aku langsung menyeruput kopi tersebut. Rasanya benar-benar nikmat dan terasa hangat di perutku.
Perutku yang baru saja makan terasa sangat lapar. Hanya dalam hitungan detik saja ubi goreng pemberian dari Surti pun lenyap berpindah ke dalam perut. Entah karena kekenyangan atau kecapean, saat itu aku langsung tertidur. Lalu ada seorang gadis membangunkanku. Gadis itu memakai pakaian seperti orang yang ingin sembahyang, seperti pakaian masyarakat Bali. Aku pun terbangun. Lalu aku melihat keadaan sekitar pasar itu masih sangat ramai. Padahal hari sudah siang. Nampaknya aku tertidur lama sekali. "Kamu siapa?" "Aku Jatayu. Cepatlah bangun dan jangan kau makan lagi makanan di pasar ini. Maka kamu akan pulang." "Pulang? Memang tempat apa ini?" "Tempat ini adalah tempat yang kau lihat. Ingat pesanku, jangan makan lagi bila dipaksa. Kau tetap harus tolak." Aku di situ masih bingung dengan kata-katanya. Aku sempat melihat ke belakang tempat warung Surti berada. Lalu ketika aku kembali melirik ke arah depan, gadis yang bernama Jatayu tadi telah menghilang. Di situ aku merasa ada yang salah. Lalu banyak pengunjung yang menawariku makan. Namun aku selalu menolaknya. Aku pun mulai berjalan menjauhi warung tempatku tadi makan. Lalu seorang tinggi besar keluar dari warung tadi berjalan menghampiriku. "Hai, bayar dulu." "Aku tak bawa uang. Aku ingin ambil dulu." "Bohong." Ia terlihat berlari ke arahku. "Aku memang tak punya uang. Kalau kau tak bawa uang, maka harus kau bayar dengan nyawa." Sambil mengejarku. Aku secara refleks berlari menjauh dari kejarannya. Terasa berat langkahku hingga tiba-tiba di depanku ada seorang kakek berpakaian hitam dan warna gading. Di pundaknya ada seekor burung jalak. Orang tinggi besar itu pun seperti menghormati kakek itu. "Maaf Kiai, anak ini tak mau bayar." Ini bayarannya." Kakek itu memberikan sekeping uang receh dengan bolong di tengahnya. Uang itu tidak pernah kulihat bentuknya sebelumnya. "Terima kasih Kiai." Orang berbadan besar itu pun melangkah pergi. Aku pun langsung sungkem dan mengucapkan beribu terima kasih atas pertolongannya. "Sudahlah, waktunya kamu pulang." Tapi aku bingung Kiai, kemana arah tempat tendaku, karena wilayah ini sekarang penuh dengan batu-batu. "Ikutilah burung jalak ini. Dia akan menunjuki jalanmu untuk pulang." "Iya Kiai, tapi sebenarnya tempat apa ini?" "Ini tempat yang tidak mau disinggahi oleh manusia sepertimu. Lihatlah sekarang ke sana." Aku melihat ke arah pasar. Nampak wujud orang yang bertransaksi sudah berbeda. Orang yang berbadan besar tadi kini berubah seperti berbelut tebal dengan taringnya yang panjang. Dan banyak rupa makhluk yang aku yakini adalah tempat para dedemit. Ada yang berekor, ada yang bersayap, ada yang cantik namun berbadan seperti bersisik. Macam-macam rupanya bikin aku bergidik ngeri. Otomatis aku pun langsung pucat, tak bisa bergerak. Bahkan badanku pun gemetar. Pak Kiai langsung memegangku dan menyuruhku berjalan melewati dua pohon sejajar di arah belakangku
sambil ditemani oleh burung jalak. Setelah aku melewati 2 pohon itu, aku pun seperti bingung. Ku tengok ke belakang pasar itu sudah menghilang. Begitu juga dengan Pak Kiai, hanya ada burung jalak yang melompat-lompat di sampingku. Lalu setelah itu, kalian pun datang. Kami bertiga pun langsung diam ketika mendengar ceritanya. Tak terasa, kabut pun mulai menyelimuti sekitar kami. Cuaca pun seperti tak bersahabat ketika cerita Fajar telah usai. Angin berhembus kencang, rintik hujan pun mulai turun. Suatu keanehan karena tadinya cuaca cukup cerah. Kemudian, jleger. Bersambung ke episode selanjutnya.